Oke, maaf teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Nah, jadi di pembacaan kali ini kita akan melihatkan untuk Gemini, seseorang yang akan datang dalam waktu dekat. Jadi sebelum kita mulai, saya mau ingatkan kalau ini adalah pembacaan umum, energinya bisa terbolak-balik dan tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi kalau seandainya tidak resonate, kalian mungkin bisa anggap ini sebagai hiburan atau ambillah sesuatu hal yang bermanfaat ya. Jadikanlah sebagai pelajaran. Satu kartu untuk Gemini, seseorang yang akan datang dalam waktu dekat ada The High Priestess. Kita akan ambil satu kartu ciri-ciri. Oke. Kartu ciri-ciri ya. Tarot berikan saya kartu ciri-ciri. Ini yang agak sulit ya teman-teman kalau kita ambil kartu ciri-ciri. Nih, turun kartunya. Karena kita harus cari kartu kerajaan. Ada The High Priestess dan Knight of Swords. Nah, jadi untuk energi si dia ini bisa dikatakan si dia ini mungkin adalah seseorang yang mungkin pernah menjalin suatu hubungan gelap atau rasial atau terlarang dengan kamu ya. Ada banyak arti. Ini pembacaan umum, kalian bisa ambil yang cocok untuk kalian. The High Priestess juga menggambarkan tentang luka yang membekas ya, baik ini seseorang yang berasal dari masa lalu. Oke. The High Priestess atau bahkan dia ini adalah seseorang yang tertutup. Ada Knight of Swords teman-teman. Juga menggambarkan ciri-cirinya si dia ini memiliki elemen udara ya, yang dimana ada kaitannya dengan Gemini, Libra, dan Aquarius. Oke. Nah, jadi untuk elemen yang saya sebutkan itu jangan dijadikan sebagai patokan ya, karena bisa saja elemen itu hadir untuk menyampaikan ya. Karena setiap kartu memiliki elemen dan zodiak yang terkait. Nah, jadi nanti kalau ada Mas kok nggak ada ya zodiaknya si dia di sini gitu. Jadi ingat ya, elemen itu hanya sebagai patokan. Oke. Dan juga setiap kartu tarot ini memiliki banyak ya kartu karakter atau ciri-ciri kartu kerajaan. Mungkin kalian kenal dan tahu ya. Yang ada Page, Knight, Queen, King ya, baik itu Sword, baik itu Wands, baik itu Cups. Karena apa? Setiap orang teman-teman ya memiliki banyak karakter-karakter yang tersimpan di dalam dirinya. Baik itu tentang koin ya, tentang kerja keras, keuangan ya, tentang duniawi, baik itu tentang wants, tindakan ya. Jadi kalau turun beberapa kartu karakter itu mungkin bisa saja dia memiliki beberapa karakter yang ada di dalam dirinya. Jadi ayo, si dia ini adalah seseorang yang mungkin sebaya ya, atau bahkan lebih muda. Untuk warna kulit bisa dikatakan cerah ya teman-teman. Ingat, untuk warna kulit juga jangan dijadikan sebagai patokan. Dan juga dia ini adalah seseorang yang lebih menggunakan logika daripada perasaan. Dia adalah seseorang yang kalau ada problem inginnya langsung selesai saat itu juga. Ini juga menandakan seseorang yang kamu kenal atau pernah kamu ketemui ya. Nggak harus kenal dekat, pernah chatan gitu ya, nggak ya, seseorang yang pernah kamu ketemui gitu. Juga bisa. Ini lebih ke arah maskulin daripada feminim. Mungkin bisa saja feminim yang bersifat seperti maskulin. Dia akan datang dengan waktu yang sangat cepat dan singkat ya. Saya nggak tahu itu kapan ya. Karena kartu tarot bukan Tuhan. Oke. Si dia akan datang untuk membuka komunikasi, untuk mengajak berkomunikasi atau ingin menyampaikan sesuatu hal. Oke, nah jadi itu untuk ciri-cirinya si dia. Kamu mungkin bisa meraba siapa orang ini teman-teman. Mana ya kartunya? Oh ini. Jadi saya akan shuffle kedatangannya dia itu kenapa dan apa keinginannya. Oke. Turun dua kartu, ada 9 cup, Queen of Cup. Seperti contoh ini turun Queen of Cup ya. Menandakan kalau si dia juga adalah seseorang yang memiliki hati yang lembut, memiliki sifat kedewasaan di dalam dirinya. Oke, ini ada Three of Cup, The Chariot. Oke, ini ketarik dua teman-teman. The Hangman. Oke. Ada kartu Five of Cups, Five of Coin. Oke. Kartu Six of Coin. Nah, saya dapat nih ceritanya. Sebentar. Sedikit burem ya. Ini saya buat video nggak ada lampu-lampuan teman-teman. Jadi mohon dimaafkan kalau kalian kurang nyaman ya. Karena itu ya biasalah perkucingan memecahkan lampu-lampuan. Ayo, maaf saya melenceng dari pembacaan. Jadi kedatangan si dia bisa dikatakan untuk mengulang kembali memori-memori ya. Dan juga si dia ini masih menyimpan atau mengingat atau mengenang ya tentang memori-memori yang pernah kalian jalani dulunya. Oke, ini untuk apa ya, Gemini ya? Oke, Gemini. Yang dimana juga si dia ini sempat galau, sempat sedih ya.
Bahkan ada gambaran dia ingin meminta saran dari kamu, atau ingin curhat, atau ingin mendengar suara kamu untuk menenangkan hatinya. Kalau saya lihat ini adalah seseorang yang mungkin pernah kamu ketemui, baik itu dari party, pesta, baik ini seseorang kisah cinta segitiga, baik ini juga seseorang yang mungkin berasal dari pertemanan kamu. Oke, Gemini. Dan ada kartu The Chariot. Ini juga menggambarkan si dia ini adalah seseorang yang kalau udah dia ingin sesuatu, dia harus dapat dengan cara apapun. Jadi dia menginginkan kamu, menginginkan berkomunikasi dengan kamu, dia harus bisa lewat cara apapun, dia akan berusaha. Bisa dikatakan dia adalah seseorang yang ambisius ya, mungkin seperti itu, atau keras kepala. Kalau saya lihat dia juga adalah seseorang yang egois, teman-teman. Oke, ada The Hangman, juga menggambarkan si dianya sampai saat ini ya masih sempat terhenti dikarenakan ada rasa gengsi, rasa malu ya. Dan kalau saya lihat juga ada kekecewaan. Oke. Kekecewaan yang mungkin bisa dikatakan dulunya kalian sempat menjalin suatu hubungan yang buruk ya. Mungkin ya nggak mungkin semuanya buruk ya, pasti ada kebahagiaan lah gitu. Mungkin karena tentang kisah cinta segitiga, mungkin karena dianya yang udah punya pasangan. Saya ngomongnya pasangan ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum menikah, yang menjalin hubungan terlarang ya gitu. Dan juga ada kartu The Devil saya tarik. Sampai saat ini dia menyimpan luka yang membekas ya. Yang bisa dikatakan ini The Devil ini nggak harus tentang luka yang membekas, tentang dianya yang udah kecanduan, yang udah menjadi obsesi lah gitu ya. Oke, The Devil ini adalah nafsu yang ada di dalam diri kita, yang dimana kita harus bisa mengontrol. Jangan sampai dia mengontrol kita, menguasai kita, karena kita akan hilang akal nantinya gitu. Jadi ini nggak harus tentang perselingkuhan ya teman-teman. Ayo lanjut, ada Five of Coin juga menggambarkan si dianya yang sampai saat ini terpuruk mungkin dalam keuangan. Jadi berhati-hati juga untuk dia yang datang ya, orang ini ya. Oke, mungkin salah satunya kendalanya karena keuangan mungkin ya, atau bahkan memang hatinya yang betul-betul terpuruk, yang mencoba ingin kembali kepada kamu atau menjalin suatu hubungan ya, meminta maaf juga. Di bawahnya ada kartu Six of Coin, juga menggambarkan si dianya mencoba untuk harus berbagi waktu, mencoba untuk menegakkan keadilan. Yang mungkin kalian menjalin hubungan dulu ada sesuatu hal yang bisa dikatakan tidak adil, baik dalam waktu, baik dalam pembagian. Kalau tentang kisah cinta segitiga itu kan harus berbagi, mana untuk pasangan sah, mana untuk selingkuhan gitu ya, orang ketiga gitu. Nah jadi kedatangannya si dia ini udah bisa ketebak ya. Jadi karena ini pembacaan umum, kalian bisa ambil mana yang cocok untuk kalian, karena kalian lebih paham tentang orang ini. Baik dia tentang ingin meminjam uang, baik dia tentang di sini mencoba untuk menjalin hubungan kembali ya, atau bahkan dua-duanya masuk. Ini juga kalau saya lihat adalah seseorang yang berasal dari masa lalu, teman-teman. Ini ketarik kartu Six of Coin. Berhati-hati juga turun The Magician. Nah, jadi untuk kamu yang sedang dalam kisah cinta segitiga nih, ya dulunya lah gitu, di saat orang ini ingin kembali ya, berhati-hati karena orang ini kalau saya lihat bisa dikatakan fake ya, fake. Dia bisa berubah-ubah, dia tidak ingin terikat, dia tidak ingin membangun satu komitmen. Jadi berhati-hati. Ingat ya, ini bisa terbolak-balik, mungkin bisa kamu atau orang ini ya. Nah jadi kira-kira seperti itu. Jadi ayo kita tambahkan kartu pesan dari alam bawah sadar. Apa yang ingin dia sampaikan? Saya akan tarik kartu pesan dari alam bawah sadar, beberapa kartu lah sebelum kita tutup. Saya akan shuffle. Oke. Aku tak melupakanmu, aku menunggumu membuat langkah duluan. Makanya ada kartu The Hangman. Ada rasa gengsi. Oke, jadi berhati-hati juga, ini aku hanya menggodamu, aku tak bermaksud serius. Nah, ini semakin menguatkan The Magician di sini, si dianya yang fake, si dianya yang tidak mau membangun komitmen. Jadi jangan baper ya teman-teman. Semoga dari pembacaan saya ini bisa membantu kalian, bisa membuat kalian lebih tahulah tentang orang ini ya, tujuannya apa, tentang dirinya yang mungkin selama ini kamu nggak tahu ya. Si dia ini tidak mau membangun suatu komitmen. Berhati-hati karena dia di sini hanya menggoda kamu, mungkin memanfaatkan kamu ya. Berhati-hati. Juga ada gambaran aku takut ditolak. Oke, makanya sempat ada rasa takut, gengsi untuk kembali ya. Oke. Apalagi di sini? Aku selalu mengenang saat-saat mesra di antara kita. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Mungkin adalah rasa cinta itu ada, cuman dia tidak mau terikat, mungkin karena udah ada pasangan, karena mungkin hanya ingin sebatas teman, karena memang dianya yang ingin bebas, apapun lah. Jadi ayo, kalau kamu di sini adalah seseorang yang
bisa berpikir ya, seseorang yang mungkin mengertilah tentang orang yang jahat-jahat itu, kita pasti kerasa ya energinya itu, niat-niat jahatnya itu pasti kerasa teman-teman. Jadi ayo lebih bijak ya. Waduh sampai batuk saya nih. Jangan sampai kamu di sini tertipu untuk kedua kalinya. Ayo kita tutup dulu. Semoga apapun permasalahan kamu cepat terselesaikan Gemini ya. Gemini ya. Kalau salah maafkan saya. Udah kebalik-balik nih ngomongnya. Oke, jadi saya berharap dari pembacaan ini bisa resonan dan membantu kalian ya. Saya Zigzag. Terima kasih untuk kamu yang udah menonton, yang udah support saya, yang udah subscribe. Dah.